Saya Sarma Sitorus, SKM, peserta Latsar CPNS Kabupaten Mukomuko tahun 2021, Angkatan 10, Kelompok 1. Kali ini saya akan merangkum materi tentang anti korupsi. 1. Pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi merupakan setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. 7 bentuk korupsi yang ada di Indonesia. 1. Penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. 1. Merugikan keuangan negara, yang artinya penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Contohnya, seorang pejabat publik memakai kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. 2. Suap menyuap, yaitu memberi sejumlah uang untuk melancarkan kebutuhan si penyuap. Contohnya, menyuap aparat saat kita ditilang polisi. 3. Penggelapan dalam jabatan, yaitu menggelapkan uang atau dokumen untuk kepentingan pribadi. Contohnya, kita memakai cek kosong untuk merekayasa jumlah nominal uang dalam hal membeli perlengkapan kantor. 4. Pemerasan, yaitu memaksa orang lain atau meminta orang lain melakukan atau memberikan sesuatu untuk kepentingan pribadi. Contoh, pungli yang dilakukan dalam pengurusan dokumen tertentu seperti KTP, SIM, surat tanah, dan lain-lain. 5. Perbuatan curang. Contohnya, memborong proyek pembangunan berbuat curang dengan melibatkan kontraktor. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Contoh, kita sebagai ASN terlibat dalam tender proyek. 7. Gratifikasi, yaitu pemberian hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Contoh, seorang calon mahasiswa memberikan hadiah kepada dosen agar dapat diterima di universitas negeri. 3. Dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Dari tata ekonomi, pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Dari segi tata sosial budaya, revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dari segi tata administrasi, tidak efisien, kurangnya kemampuan admin, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah. Dari segi tata politik, ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. 4. Cara menghindari perilaku korupsi. Kesadaran anti korupsi dengan spiritual accountability sebelum kehidupan dunia, kehidupan pasca dunia. Kita punya tujuan hidup dan kesadaran hidup harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kita implementasikan nilai-nilai dasar anti korupsi, yaitu 1. Jujur, 2. Disiplin, 3. Tanggung jawab, 4. Adil, 5. Berani, 6. Peduli, 7. Kerja keras, 8. Mandiri, dan 9. Sederhana. Sekian dulu dari saya.